Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Dimanapun Anda berada, bersambung doa kepada kita semuanya agar semua yang mendengarkan, semua yang bergabung pada malam hari ini diberkahi dengan berkah yang sangat luar biasa. Walaupun hari ini kayaknya hektik banget buat Anda dengan segudang aktivitas yang betul-betul membuat Anda lelah, tapi semoga itu membawa keberkahan tersendiri untuk menuju hari esok yang lebih baik lagi. Berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam, dan tentunya saya tidak sendirian. Nah, didampingi oleh founder and master teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam, dan seperti biasa, good morning, good morning, good morning. Semangat pagi, Mas Daniel. Gimana kabarnya, sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, tetap semangat dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Yes, baiklah. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya, Smart Listeners ya. Kalau mungkin otak manusia itu didesain sesempurna mungkin oleh Sang Maha Pencipta, tetapi kapasitasnya ada lelahnya juga. Nah, di saat kita lelah itu, kita harus mampu beralih ke bahasan yang lain. Jadi jangan terus diasupi dengan hal-hal yang sama atau hal-hal yang sering kali berulang atau ditambah, tetapi ada waktunya untuk jeda. Ingat, tampungan saja bisa luber, gimana otak kita, itu bahasanya. Nah, makanya di awal saya bilang nih, kok ini tiba-tiba begitu saya terima tema, beda ya temanya ya. Oh, itu alasannya rupanya. Klarifikasi Pak Eloy, nanti keburu ditanya sama Smart Listener, silakan. Kita klarifikasi ya. Yes. Smart Listeners dan sahabat TML dimanapun berada, by the way, kita bersambung doa semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Amin, amin, amin. Dan betul, selama ini kita bicara tema besarnya itu LCT, Leadership and Culture Transformation. Oke. Dan sengaja hari ini kita berbelok sedikit ke hal yang harusnya ini relevan banget. Minimal di sekitar teman saya bermain, orang-orang terdekat, itu sedang mengalami topik ini, Mas Daryl. Oke. Bahkan tadi saya bertanya kepada teman-teman di media sosial, saya bertanya, apakah Anda pernah atau sedang merasa takut? Apakah Anda pernah atau sedang merasa cemas, merasa khawatir, merasa galau, merasa resah? Yes. Kenapa? Karena tantangan ekonomi yang kita hadapi, ya, bahan bakar naik, barang-barang lain naik, gitu, dan kayaknya kok nggak beres-beres nih, apa yang menjadi pergulatan jiwa, dan kalau tidak hati-hati, ini bisa membuat kita akhirnya menjadi bukan hanya galau dan cemas, tetapi kemudian menjadi putus asa, depresi, dan kita tidak mau itu terjadi, karena saya pun juga bisa merasa takut, cemas, khawatir, dan galau, Mas Daryl, karena itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi kita harus berbicara bagaimana caranya mengurangi rasa takut itu. Bukan fearless, tapi fearless. Nah, ini permainan kata seperti itu. Bukan fearless, tetapi fearless. Oke. Itu yang kita bahas malam ini, Mas Daryl. Baik. Ini sebenarnya permainan kata yang dibolak-balik ya, tapi punya makna dan juga arti yang beda ya Pak Eloy ya. Nah, sekali lagi ditekankan bukan fearless, tapi fairless ya. Bukan fearless, tapi fair. FEARLESS. Oke, apa yang menarik dari tema bahasan kita, Pak Eloy? Jadi begini, Mas Daryl, Smart Listeners, coba ingat-ingat ya. Apakah Bapak dan Ibu, sahabat sekalian, ingat waktu kita masih kecil, orang tua kita sering berkata, kamu jangan takut, nak. Jangan takut. Karena saya pernah mengatakan hal itu juga kepada kedua anak saya ketika mereka masih usia
10 tahun ya, saat mereka tuh merasa takut untuk ke kamar tidur atau ke kamar Oh. mandi ke lantai 2. Ayah, ayah, temenin. Papi, mami, temenin. Mas Daryl, anak-anak juga pernah kan di masa-masa harus ditemen oleh ayah Ya, dulu, betul? betul, betul. Sampai mengganggu semua siklus tuh ya. Siklus jam tidur maksudnya. Kan saya harus kebangun lagi untuk pindah kamar. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Jadi, tapi kemudian kan kita nanya dong, Ya, kan, ya. apa mungkin sih manusia hidup tanpa rasa takut? Nah, fearless itu terkenal banget. Bahkan coba aja ada hashtagnya tuh, fearless. Oh, iya, betul. Seakan-akan hidup tuh nggak ada rasa takut. Aha. Tapi setelah saya membaca, merenungkan, saya sampai pada kesimpulan nggak mungkin orang fearless. Hmm. Yang namanya manusia itu nggak ada rasa takut tuh nggak mungkin. Ya, Kenapa? Karena kalau kita nggak lagi punya rasa takut, udah punah dari dulu, Mas Daril. ya, betul. Ya kan, nggak takut binatang buas, nggak takut jatuh dari ketinggian, no mati no. Jadi nanti kita akan bicarakan itu lebih detail, tetapi kita itu bisa belajar untuk fearless. Jadi Ya. kalau fear itu digabung dengan less, semua tuh huruf-hurufnya kan sama. Mhm, mhm. Hanya kalau fearless itu ada spasi di tengahnya. Hmm. Nah, kalau itu kita kudu belajar dan Oke. saya juga sedang belajar terus karena jikalau kita tidak menang atas ketakutan, resah dan cemas ini, kita kemudian akan sulit untuk uh, berkarya ya. Ya. Bahkan saya juga dengar tuh ada yang namanya quarter life. Wah, Hmm. quarter life. Ketakutan umur-umur 25 tahun tuh bahkan bisa merasakan ketakutan tersendiri juga. Namanya Ya, quarter life crisis, Mas Daryl. betul, betul. Dan Seusia-usia itu saya juga masih mengerikan. mengalami hal itu ya di usia-usia 25 tahun ini ya, Pak RL ya. Kok ketawa? Kita break dulu deh. Jadi, jadi itu Mas Daryl. Menurut saya sih ini keren banget. Dan Ya, kalau kita bisa memahami ya dan berlatih untuk punya fearless, mengurangi rasa takut, harusnya kita akan semakin efektif di dalam menjalani baik itu tugas-tugas di tempat kuliah, juga sebagai pegawai, karyawan, dan apalagi sebagai seorang pemimpin. Demikian Mas Daryl. dan hati-hati, konon kabarnya fearless, anxiety, happy, semuanya bisa menular. Ih, benar banget, benar banget. Ya kan? Bisa menular kan? Nggak cuma penyakit yang menular, rasa pun bisa menular. Kita break dulu ya. Siap. Kita kembali setelah jadi iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya ingat banget beberapa orang itu sempat bilang, walaupun saya cuma sekedar dengar aja ya,
Kalau bergaul sama penjual parfum, otomatis akan kecium bau yang sama karena Anda dekat dengan mereka. Kalau Anda dekat dengan seorang yang pintar, akan nular kepintarannya karena Anda akan terbawa ambience-nya mereka. Kalau Anda bergaul dengan tukang bensin sekalipun, mohon maaf ya, Anda akan tercium bau bensinnya karena Anda dekat dengan mereka. Nah, hal ini sama juga ketika Anda merasakan ketakutan, kebahagiaan, kecemasan, dan juga rasa-rasa lainnya, itu akan menular ke area sekeliling Anda. Apakah benar demikian, Pak Eloy? Kita Benar banget, benar banget. Makanya tadi waktu saya bertanya, apakah rekan-rekan pernah atau saat ini sedang merasa galau, resah, cemas, takut, khawatir? Pertama kali yang mesti dianalisa dan diobservasi adalah jangan-jangan Anda bergaul dengan orang-orang peresah, pencemas, gitu loh. Karena betul Mas Daryl, sejumlah referensi menjelaskan bahwa kecemasan itu menular. Sehingga kalau saya nih sering atau banyak berbicara tentang berita yang memicu perasaan takut atau khawatir, ya kan? Maka perasaan cemas akan datang lalu menguasai orang yang mendengarnya. Satu demi satu hingga state of emotion seluruh ruangan atau seluruh rumah atau seluruh kantor, bahkan bisa seluruh masyarakat loh menjadi penuh kecemasan. Dan tentu saja hal itu akan merusak daya tahan tubuh, menurunkan kreativitas serta produktivitas kita. Jadi betul, menular Mas Daryl. Wah, jadi harus pilih-pilih juga nih ya, mana yang harus kita jadikan referensi untuk penularan positifnya ya Pak Eloy ya. Banget. Jadi Mas Daryl, kita mau ingatkan kepada para smart listeners nih. Ya. Kalau teman-teman menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ketakutan, penuh perasaan khawatir dan cemas, tidak pastikan aja itu ya sadar atau tidak sadar, Anda akan mengadopsi rasa takut dan kecemasan itu. Oke, Pak Eloy, saya tertarik dengan apa yang pernah Pak Eloy sampaikan ya, walaupun ini agak sedikit melompat ya Pak Eloy ya. Sementara tidak mungkin untuk tidak merasa takut adalah mungkin untuk mengurangi rasa takut. Bahasanya agak terdengar begitu tinggi, Pak Eloy. Coba kita sedikit rendahkan agar supaya kita bisa lebih mengerti nih tentang esensi tema kita hari ini tentang how to be fearless, not fearless. This is good. Jadi benar kalimat tadi, kita tidak mungkin untuk tidak merasa takut atau fearless. Tapi mungkin untuk mengurangi rasa takut atau fearless. Jadi di awal saya sampaikan bahwa tidak mungkin memang kita hidup tanpa perasaan takut. Kenyataannya rasa takut adalah hal yang baik, Mas Daryl. Oh, ini penting. Rasa takut itu sampai level tertentu adalah baik. Maksud saya kan tidak ada orang yang ingin menjalani hidup tanpa rasa takut setiap hari. Takut kan terjadi, ya, misalnya ya takut terjadi tabrakan atau kecelakaan di jalan raya, maka seseorang tidak texting atau WA sambil nyetir kan Mas Daryl, karena takut kecelakaan. Takut sakit, maka sebagian orang membuat kebiasaan buruk tertentu dan membangun kebiasaan baik tertentu. Takut tidak bisa membayar uang sekolah anak, maka sebagian orang berusaha bekerja, berbisnis, buka toko, dagang, ya supaya bisa kerja, dapat uang, anak-anak bisa sekolah kan. Dengan kata lain, seumur hidup rasa takut justru kan baik karena telah melepaskan kita dari banyak masalah besar. Jadi rasa takut sama sekali nggak ada rasa takut, ya enggak lah, jangan. Justru rasa takut itu sampai level tertentu kita butuh. Nah, itu sampai level tertentu kita butuh. Kemudian? Tapi memang rasa takut itu bisa akhirnya menghantui dan membuat kita akhirnya menjadi tidak berdaya. Nah, itu yang kita harus kurangin dan kita harus kelola. Nah, saya masuk lebih dalam nih, Mas Daryl, izin ya. Gini loh, mengapa manusia tidak mungkin hidup tanpa rasa takut? Ya toh? Karena rasa takut sebenarnya merupakan produk sampingan dari sesuatu. By product of something. Ini sih keren banget. Ini sih keren banget. Jadi
nggak ujuk-ujuk tuh rasa takut itu hadir, tetapi dia produk dari sesuatu. Gini loh, berpikir dan merasa takut adalah produk sampingan atau efek samping dari kemampuan kita untuk mengingat kejadian, peristiwa, perasaan di masa lalu, sekaligus kita punya kemampuan untuk membayangkan, memvisualisasikan, mengimajinasikan masa depan. Nah, kemampuan mengingat dan mengimajinasikan itu kan bagus. Ya, betul. Siapa yang memberikan kita kemampuan mengingat? Bayangkan, Mas Daryl. Ya. Nggak mengingat rasa cinta Beuh. dengan istri tersayang. Aduh, ya kan hidup pulang dari jadinya, ya. itu. Iya kan? Jadi, Ya. tapi kita bukan hanya mengingat rasa cinta, rasa syukur, rasa bahagia. Menariknya kita juga bisa mengingat rasa menderita selama pandemi 2 tahun lebih. Itu bisa kita ingat dan kita bisa mengimajinasikan bahwa 2 tahun yang akan datang kondisi kesulitan semakin parah. Nah, itu bikin kita takut tuh. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa resah itu adalah produk dari kemampuan otak kita yang luar biasa itu. Yes. Tapi menarik yang disampaikan Pak Eloy tadi. Kenapa manusia tidak mungkin hidup tanpa rasa takut? Tadi Pak Eloy mengatakan begitu ya. Ya. Karena rasa takut sebetulnya merupakan produk sampingan dari sesuatu atau byproduct of something ya. Emang selalu begitu kan Pak Eloy ya? Gimana? Bisa diulang? Saya keputus nih. Tadi maksud saya kan Pak Eloy menyatakan kenapa manusia nggak mungkin hidup tanpa rasa takut atau fearless? Karena ya rasa takut itu sebetulnya merupakan produk sampingan dari sesuatu atau yang kerennya dibilang byproduct of something gitu. Ya betul. Jadi byproduct of kemampuan berpikir kita ini loh. Ya. Yaitu punya 2 hal. Yang pertama, mengingat-ingat kejadian masa lalu dan mengimajinasikan kejadian yang akan datang. Mohon maaf, binatang nggak bisa begitu. Yes. Kucing nggak bisa begitu. Nah, ini justru kehebatan manusia. Itulah sebab kenapa saya berkata fearless is impossible. But fearless, mengurangi rasa takut itu possible dan harus bisa. Nah, malam ini kita akan bicarakan caranya gimana dari perspektif TML, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, kita masuk nih Mas Daryl. Ya, silakan. Nah, jadi kita bahas dulu sebetulnya what is fear. Fear itu apa sih? Fear kan rasa takut datang ketika saya mulai membayangkan apa yang mungkin terjadi. Apa yang mungkin belum terjadi loh Mas Daryl. Ya. Baru mungkin ya. Baru mungkin dong. Gitu? Saya mulai membayangkan betapa buruknya bulan depan, berapa buruknya tahun depan. Apalagi izin, kita memang pernah mendengar Bapak Presiden menyampaikan bahwa tahun depan gelap. Ya. Which is saya yakin Indonesia, dunia perlu mendengar itu supaya kita bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani keseharian kita. Tetapi saya juga mengatakan kepada semua pendengar, pada diri saya sendiri, kepada keluarga dan tim, juga jangan terlalu fokus pada gelap itu, karena kemana fokus mengalir, energi mengikuti Mas Daryl. Gitu loh. Jadi betul, tahun depan ya bisa jadi gelap. Artinya apa? Kesulitan akan semakin menantang setiap kita. Tapi disitulah kita butuh theocentric motivation and leadership dong. Justru kan tidak ada pelaut yang hebat yang lahir dari laut yang tenang, Mas Daryl. Ya, setuju. Ya toh? Jadi saya mulai membayangkan betapa buruknya tahun depan. Itu bisa khawatir tuh. Saya mulai membayangkan 3 atau 4 tahun berikutnya. 2024 nanti ada pemilu. Wah, itu bisa. Di sini tuh penuh dengan bayangan dan hayalan. Aduh, ini pasti ekonomi semakin sulit. Padahal anak-anak harus dibayar uang sekolahnya dan seterusnya. Saya mulai membayangkan berapa lama lagi saya akan pulih bagi seorang yang sedang sakit. Saya mulai membayangkan seperti apa sih jadinya jika saya tidak dapat membayar tagihan saya, uang sekolah anak-anak, dan kebutuhan lainnya. Itu ngedrop, Mas Daryl. Kita drop dulu deh dengan iklan ya. Kita minta nih kepada para pendengar, apakah pernah punya pengalaman merasakan takut cemas, tapi ya syukur alhamdulillah, lewat loh. Coba dong, apa tipsnya ya kan?
Baik, baik, baik. Sharingnya kami tunggu ya di Ya. 0812 11 12 959. Oh ya, by the way kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Jadi seperti yang ingin menyaksikan audio visual dari perbincangan kami ini, silakan buka kanal YouTube Smart FM. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar terus mendukung video-video yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Nanti kita bahas tentang poin kedua. Kalau tadi dikatakan takut itu menular dan juga menyebar. Terus kalau rasa takut nggak bisa dihilangkan, ada nggak sih cara untuk mengurangi rasa takut? Sama kayak resiko ya, dihilangin nggak mungkin, tapi diminimalkan mungkin. Let's talk about how to-nya di sesi berikut. Tetap bersama kami. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tema kita agak sedikit nyeleneh sebetulnya malam hari ini ya. How to be fearless, not fearless ya. Fear-nya itu dipisah baru less. Nah, ini sama nih dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelum closing ya. Kalau kita berbisnis atau mau berinvestasi, itu kan pasti kan pertimbangannya tuh banyak gitu loh. Satu di antaranya adalah resiko. Nah, faktanya resiko nggak bakal bisa dihilangin. Mau sampai kapanpun, itu nggak bakal bisa hilang. Tapi kita perlu mengenali resiko itu apa sih, sehingga kita bisa memitigasinya. Bahkan banyak orang yang udah tahu, wah udah kena resiko nih, wah ini udah nggak beres nih, begini nih kalau nggak tahu ilmunya. Nah hari ini kita akan coba cari tahu dulu, sebelum kita bahas tentang how to-nya, Pak Eloy boleh nggak sih dikasih tahu juga kepada kita semua, bahwa ada tanda-tanda loh, seseorang itu menderita kecemasan berlebih. Atau yang kata orang sekarang tuh, kata anak-anak selatan sih overthinking ya, atau mikir berlebihan gitu loh. Nah, gimana Pak Eloy? Siap. Ya, kita perlu mengenal tanda-tanda ini. Yang pertama, apakah teman-teman lebih jarang tersenyum, apalagi tertawa ya, daripada sebelumnya. Jadi Oke. udah jarang tuh tersenyum, tertawa itu. Ini kita lagi tersenyum, tertawa begini, ini sehat ini Mas Ariel. Yes. Ya. Kemudian apakah teman-teman cenderung melihat masalah dalam setiap situasi? Jadi di kantor ketemu masalah, di rumah ketemu masalah, di jalan ketemu masalah, ke toilet ketemu masalah, ke Ya. dapur ketemu masalah. Apa hidup lo penuh dengan masalah? Ya, jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu menyadari ya, kayaknya aku tuh begitu. Ya, itu berarti sudah berlebih rasa takutnya, berlebih rasa cemasnya. Apakah teman-teman, apakah orang-orang yang mengenal Anda mengatakan bahwa Anda semakin negatif nih akhir-akhir ini?
cenderung mengkritik orang lain, ya, nyari yang salahnya ini loh, nyari kambing hitam, nyari orang yang salah, mengkritik terus. Sering tuh ditemui kayak begitu ya. Itu sebenarnya orang-orang yang lagi kelebihan rasa resah, galau. Jadi analoginya sama dengan ini Pak Eloy. Kalau kita dikasih satu kertas putih, terus ada titik di tengahnya gitu ya, titik warna hitam. Apa sih yang dominan untuk bisa Anda lihat? Pasti titik itu. Ya sama gitu loh. Sama. Padahal putih masih banyak ya. Ya, orang tuh lebih fokus dan melihat kepada kesalahan ketimbang dari 1000 kebaikan yang dilakukan. Betul, betul. Oke. Nah, apakah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Jadi fokusnya tuh bayangan-bayangan tahun depan ekonomi semakin kacau nih. Gua bisa PHK nih. Anak-anak nggak, waduh itu kelebihan beban pikiran tuh, ya, takut, cemas. Apakah Anda cenderung melemahkan dan meremehkan kabar baik atau informasi positif karena merasa too good to be true? Jadi ketika teman Anda mengatakan kita pasti akan dapat proyek ini, nah, Anda langsung ngomong begini, terlalu pede kamu. Ini orang-orang sales nih. Jadi kalau sales manajernya itu lagi fearful banget gitu. Jadi setiap kali anggota timnya atau rekan-rekannya mengatakan kita pasti dapat nih proyek, Anda meremehkan, Anda melemahkan rasa pede itu dengan perkataan mana mungkin sih ekonomi lagi begini, gitu loh. Jadi sering tuh kalau mendengar kabar baik too good to be true. Wah, hati-hati teman-teman. Yes. Apakah Anda cukup sering merasa lebih suka itu mager tempat tidur terus daripada bangun beraktivitas, malas bangun pagi, gitu loh Mas Daryl? Iya. Apakah Anda cenderung membesar-besarkan hal negatif? Iya, itu ada kalau kita di jalan gitu ya, disenggol tuh nggak sampai kena kita kok, tapi sampai di rumah yang kita bahas dengan keluarga kejadian itu tuh. Iya benar. Nah, jika diberi kesempatan, akankah Anda menghindari interaksi apapun dengan manusia lain? Jadi sedang nggak suka ketemu orang, nggak suka ngomong, dan apakah Anda susah tidurnya karena memikirkan banyak hal? Jadi insomnia ya, jadi susah tidur gitu ya. Nah, ini kalau salah satu dari yang saya sampaikan ini aja, you need help, I need help. Dan kita masih belajar. Terus gimana dong supaya saya tidak terjerumus di dalam fear, ketakutan, kecemasan, rasa khawatir yang kemudian menggerogoti tubuh fisik ini, dan akhirnya rumah tuh jadi ikut-ikutan khawatir, tempat kerja khawatir, dan akhirnya mereka ketemu kita juga jadi malas, Mas Ari. Yes. Tapi ini butuh satu solusi loh Pak Eloy. Harus. Pak Eloy sampaikan tadi kalau bicara ketawa daripada sebelumnya cenderung melihat masalah dalam setiap situasi. Itu kan kalau ditanam terus kan menjadi toxic mindset ya dalam diri ya. Banget dong. Iya kan? Banget. Ini gimana caranya gitu loh agar menemukan ketenangan di tengah badai hidup ini Pak Eloy? Nah, makanya kita bicara dari sisi perspektif TML tentu. Ya ilmunya ya itu Mas Ari. Theocentric, ya motivation dan leadership, udahlah. Jadi ya kita kerucutkan menjadi dua. Oke, yang pertama dari sisi theocentric, spiritual berarti ini. Yang kedua dari sisi motivation. Nah, kita bicara dari sisi motivation dulu deh ya. Boleh. Kalau motivation itu ya kan kita bicara mengenai reframing dah, ya kan? Kita bingkai ulang lah semua kejadian ini, ya toh? Bahwa selalu ada berkah kok, selalu ada hal-hal yang baik dari kejadian-kejadian yang buruk ini. Saya kasih contoh Mas Daryl ya. Minggu lalu persis di hari Rabu, kami punya pet ya, pet itu peliharaan yang namanya poodle ya. Itu yang sangat disayangin oleh istri dan putra saya. Saya sebenarnya bukan dari keluarga dan bukan dari latar belakang yang menyayangi binatang lebih daripada ya sekedar ya binatang biasa gitu. Tetapi karena istri dan anak saya itu senang
maka di ulang tahun putra saya yang ke-10, berarti 3 tahun yang lalu, saya belikanlah cat ini, poodle ini untuk dia. Pada akhirnya saya jatuh cinta dengan poodle ini karena memang lucu, ya kan? Sampai akhirnya tidur bersama dengan kami. Nah, minggu lalu ternyata sedikit ya musibah terjadi, digigit oleh anjing tetangga dan berdukalah kami karena poodle yang disayang itu kemudian pergi untuk selamanya. Nah, ini kan bisa memunculkan kesedihan dan rasa takut, cemas berlebihan. Nah, di dalam ilmu atau motivasi kita bisa membingkai ulang kejadian ini, Mas Daril. Reframing. Ya, reframing toh. Dan tentu ini hanya salah satu teknik. Ketika saya beberapa hari melihat anak saya sulit menerima kenyataan, maka saya mulai berbicara bahwa kejadian ini bisa juga diambil hikmahnya sebagai kesempatan berlatih menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya toh, karena kehilangan itu kan melatih kita, Mas Daril. Nggak semua orang loh, Mas Daril, mampu menang atas kehilangan. Dan sebagai seorang laki-laki, putra saya ini kan kemudian nanti bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi suami, menjadi pemimpin yang kemudian keluarga dan masyarakat atau orang-orang yang dipimpin berharap dia bisa mengelola emosinya dengan baik toh. Nah, ini percakapan-percakapan ketika saya menemani dia tidur. Apakah dia sudah benar-benar bisa mengerti, memahami? Masih butuh waktu, tetapi saya kira itu menolong dia untuk kita bingkai ulang kejadian ini bahwa ada hikmah di dalamnya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai mindfulness, meditasi. Ini kan saya sedang mendalami terus ilmu ini ya, karena ada satu bab di dalam buku yang akan saya terbitkan dengan judul Mindfulness for Leaders. Nah, itu memang berlatih juga tuh untuk bagaimana di tengah-tengah badai ini, ketika pikiran itu begitu sibuk, begitu resah, maka dengan teknik-teknik tertentu, menarik nafas, ya, bagaimana memusatkan perhatian, itu memang betul bisa mengurangi rasa khawatir, rasa cemas, dan itu sekarang ngetrend di seluruh dunia. Yang namanya mindfulness, meditation. Nah, tentu sebagai TML, Theocentric Motivator gitu ya, ada bagian-bagian dari praktek mindfulness itu yang saya juga harus hati-hati. Karena ini dikembangkan banyak sekali oleh salah satu pengajaran namanya New Age Movement, gerakan zaman baru yang tidak terlalu cocok dengan pemahaman Theocentric. Karena Theocentric itu pusatnya adalah Sang Pencipta, Tuhan. Sementara yang disebut sebagai New Age itu tidak ada Tuhan di dalam teknik-teknik mindfulness mereka. Pusatnya adalah diri ini dan itu bertabrakan dengan Theocentric sebetulnya. Tapi pada intinya yang sedang saya sampaikan adalah kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Ketika kita fokus pada takut, ya, tahun depan gelap, ekonomi semakin susah, inflasi dan sebagainya, maka kita pasti akan semakin takut. Karena itu biasanya secara sadar saya bermanuver dengan membaca buku-buku lain atau mendengarkan video-video YouTube atau ngobrol dengan teman-teman yang nuansanya itu lebih ke arah positif. We can make it. Ada peluang, ada cara untuk kita bisa melewatinya. Karena sekali lagi, powerful banget kalimat itu. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Nah, fokus itu bisa diubah dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan informasi dan referensi yang masuk. Demikian, Mas Daril. Baik, kita break dulu, Pak Elo ya. Ini ada beberapa komentar yang masuk menyikapi tentang sebuah ketakutan. Nanti kita singgung. Sesi terakhir, sesaat lagi. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan
yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, How to be fearless, not fearless ya. Ini jadi bahasan kita pada malam hari ini. Dan Pak Eloy, saya izin ke 2 WhatsApp yang sudah masuk ya, boleh ya? Ini ada sharing singkat saja dari Lidwina. Kalau Lidwina bilang begini katanya, saya pernah merasa ketakutan sehingga menghasilkan sebuah rasa yang tidak nyaman. Banyak berpikir juga sehingga timbullah insomnia atau kurang tidur. Alhasil ketemu kok sadar pribadi bahwa hal itu hanya memberikan toxic thinking terhadap hidup saya. So, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita mampu memanage diri agar tidak terlalu berpikir secara berlebihan. Thank you Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Oke. Kemudian satu lagi, ini tadi ada cowok kok, Pak Ibrahim ya kalau nggak salah ya. Betul Pak Eloy, di tahun depan seperti yang disampaikan Pak Joko Widodo akan gelap. Tapi jujurnya ketakutan seperti itu hanya membuat kita tuh banyak berpikir yang negatif saja. Sehingga lupa untuk berpikir ke arah positif dan membuat persiapan atau bentuk alternatif untuk menghadapi kegelapan itu. Berpikir negatif boleh, tapi porsinya sedikit saja. Yuk berpikir positif agar tidak ada ketakutan dalam diri kita. Oke, komentar silakan Pak Eloy, singkat saja. Bagus banget. Bu Lidwinia tadi ya syukur alhamdulillah sudah menemukan solusi terhadap rasa takut yang pernah dialami, dan itu menjadi kisah yang menarik ya kepada anak cucu tentunya. Oke. Dan Pak Ibrahim, yes Pak, justru itu kenapa kita mengangkat tema ini. Karena kita jangan sampai akhirnya di-hijack nih seluruh kekuatan kita oleh perasaan takut bahwa tahun depan akan gelap. Di satu sisi kita harus waspada, tapi di sisi yang lain kita harus mengurangi, mengontrol, memanage emosi dan rasa takut ini supaya justru kita bisa melewatinya dengan baik. Oke. Ini tinggal 9 menit terakhir loh Pak Eloy. Tadi secara sesi motivasi ya, kita udah diajarkan tentang bagaimana caranya memanage rasa takut. Nah, belum dari sisi spiritual, teosentrisnya bagaimana? Iya. Jadi kalau tadi motivasi kan itu lebih banyak berbicara the power of mind, ya kan? Iya. Nah, tadi reframing, kemudian kita bicara mindfulness dan seterusnya. Sekarang dengan waktu yang sangat singkat, kita bicara tentang sisi teosentrisnya. Theos dari bahasa Yunani artinya Tuhan. Ini tidak bicara agama tertentu, ini bicara apapun iman, agama, keyakinan. Tetapi saya perlu menyampaikan Mas Dari bahwa di luar sana ada yang namanya deisme. Deisme itu berkata Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian menelantarkannya, membiarkannya. Dan ada orang-orang juga yang meyakini itu. Deisme. Jadi ada yang menciptakan, tetapi setelah diciptakan, manusia ini ditinggalkan. Kenapa? Karena sang pencipta kan sudah berikan pikiran. Ada juga panteisme berkata, tidak. Ciptaan tidak memiliki cerita atau tujuan sendiri. Itu hanya suatu bagian dari Tuhan. Jadi manusia ini bagian dari Tuhan sendiri. Ateisme berkata tidak, filosofi yang menolak eksistensi Tuhan dan tentu saja menolak kemungkinan rencana ilahi. Jadi bagi teman-teman ateis nih, apa yang kita bicarakan ini mereka tutup kuping. Karena bagaimana Allah itu nggak ada. Come on, lu ngapain sih Loy membicarakan? Aduh, tiap kali ngomong selalu ada Tuhannya. Bagi ateis dia pasti tutup kuping. Oh it's okay, namanya juga ya beda-beda kan nggak apa-apa Mas Daniel. Tapi teosentris berbicara ini penting.
Teosentris, apapun iman, agama, keyakinan itu berbicara mengenai ada yang menciptakan manusia. Dan bukan hanya diciptakan, pencipta juga memelihara manusia. Nah, ini penting. Jadi bukan hanya menciptakan, tetapi juga memelihara ciptaannya. Nah, saya coba kasih contoh nih, ada kisah wanita tua yang menggendong beban berat. Kisah seorang wanita tua yang menggendong beban berat. Seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan pedesaan melihat seorang wanita menggendong suatu beban yang berat. Pria itu menepikan truknya dan menawarkan tumpangan kepada wanita tua ini. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan langsung naik ke bagian belakang truk. Sesaat kemudian pria itu menyadari ada yang ganjil, Mas Daryl. Wanita itu masih menggendong barangnya yang berat meskipun sudah duduk di dalam kendaraan si truk itu, tapi masih menggendong. Dengan heran pria itu berkata, "Bu, letakkan saja toh barang bawaanmu, beristirahatlah. Truk ini cukup kuat kok untuk mengangkatmu dan barangmu di saat yang sama. Santai saja." Apa yang kita lakukan dengan beban ketakutan, kecemasan, khawatir dengan hari esok, ya toh? Seringkali kita pikul sembari menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Maka alih-alih berkata kepada yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita, alih-alih kita bersandar kepadanya, kita justru sering bersikap seperti wanita tua tadi. Seharusnya kita menyerahkan beban itu. Kita membawa di dalam doa-doa apapun iman, agama, keyakinan kita. Kita ikhlaskanlah apa yang terjadi ini. Daripada terus-menerus memikul beban yang berat dan melelahkan kita. Nah, itulah smart listeners, malam ini gimana kalau kita belajar untuk menyerahkan beban ini kepada yang menciptakan kita dan memelihara kita sekaligus. Now, kita bisa ngomong, "Ya Tuhan, aku lelah. Hari ini aku merasa sangat lelah dan aku merasa takut." Tapi intinya begini, Mas Daryl. Bagaimana kalau kita belajar untuk berhenti mengendalikan dunia dan hidup kita ini? Karena itu kita tuh. Kita mau mengendalikan setiap detik, setiap minggu, setiap bulan. Seakan-akan bahwa uang gaji yang kita dapatkan setiap bulan itu murni 100% karena kehebatanku. Kita tuh merasa bahwa anak kita bisa sekolah itu karena kehebatanku. Kita merasa listrik di rumah bisa dibayar dan sampai hari ini masih bisa bernafas. Kita merasa itu gua tuh. Gimana ya kalau kita tuh mulai ingat lagi dah. Bahkan satu nafas ini itu karena sang pemilik kehidupan memutuskan. Eloi diperbolehkan untuk tarik nafas sekali lagi. So I don't control my life. Ada yang mengontrol hidup ini. Bahwa aku tidak bisa melihat beliau dengan mata jasmania ini. Yes, aku tidak bisa lihat. Aku tidak bisa mendengar dengan telinga jasmania aku. Nggak lihat, nggak bisa dengar. Tapi bisakah aku belajar untuk berhenti mengendalikan dunia? Karena memang aku tidak bisa mengendalikan dunia dan hidupku di masa yang akan datang. Satu detik aja aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Persis seperti yang terjadi minggu lalu. Tiba-tiba aja pudel kami keluar. Dan teman-teman yang sudah menyaksikan videonya, saya menyelamatkan pudel itu dari mulut herder. Dan aku tergigit olehnya. Dan aku cuma bisa berpikir, aku bisa habis loh. Hidupku bisa berhenti loh hari Rabu yang lalu itu, Mas Daryl. Karena kalau sudah di mulut herder nih, udah beda ceritanya. Dan sekarang saya masih ada di sini, aku hanya tahu satu hal. Hidup begitu rentan. Dan ternyata aku tidak punya kendali apa-apa. Tetapi aku tahu satu hal, apapun iman, agama, keyakinan kita, pencipta dan pemelihara hidup kita ini mengendalikan dunia. Dan termasuk tahun depan. Wow, ini laksana perjalanan spiritual yang disampaikan ya oleh Pak Eloi Zalukhu ya. Sehingga mohon maaf Pak Eloi, hari ini secara pribadi saya tidak minta konklusi dari Pak Eloi karena semua yang disampaikan itu sudah merupakan sebuah akhir dari hal yang harus kita pahami. Berserah dirilah sama Yang Maha Kuasa dan jangan pernah berburuk sangka sama Yang Maha Kuasa. Ingat, beban hidup yang diberikan atau beban hidup yang kita rasakan itu semata-mata sudah ditakar kemampuannya oleh Sang Maha Kuasa.
nggak akan pernah diberikan satu permasalahan yang kita tidak mampu untuk memikul permasalahan tersebut. Pak Eloy, saya izin untuk menyapa Smart Listeners yang ada di kanal YouTube yang sudah say hi. Ada Pak Iwan Wibisono, Mas Tovan Adinata, Mas Brian, Gregi Sena Lewan, Mas Ferdi Mujadi, Pak Ahmad Mujaini, ada Grondok Channel, dan juga Theodorus Edward. Terima kasih semuanya sudah memberikan kontribusi di malam hari ini. Tapi kalau mungkin Pak Eloy berkenan untuk menyampaikan sedikit insight-nya. Bukan konklusi Pak Eloy ya, insight apa yang Anda sampaikan. Silakan, 1 menit saja. Mas Daryl, semua orang punya ketakutannya sendiri. Semua orang punya kecemasannya sendiri. Tetapi 2 hal yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah persis seperti yang Mas Daryl bilang tadi. Kalau Anda percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan Anda dan memelihara Anda, maka tadi Mas Daryl mengatakan beliau tidak akan mungkin izinkan kesulitan melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin. Sehingga karena itulah kita bisa sampai pada satu konklusi, kesulitan satu hari ini cukup untuk hari ini. Hari besok ada kesulitannya sendiri. Kita akan fight besok hari. Dan tapi jangan sendiri. Jangan pernah fight sendiri. Dan pada akhirnya knowledge of God, pengenalan akan Tuhan, itu penting sekali. Dan itulah theocentric. Apapun iman, agama, keyakinan Anda, yakinlah bahwa Tuhan itu mengasihi, mencintai kita, keluarga kita. Dan karena itu jangan berburuk sangka. Persis seperti yang Mas Daryl bilang tadi. Hari esok akan baik-baik saja. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan yakin. God is in control. Beliau mengendalikan seluruh dunia, termasuk keluarga Anda, pekerjaan Anda, diri Anda. Dan karena itu nanti malam sebelum tidur, katakan, Tuhan, aku mau tidur nyenyak karena aku tidak tahu besok apa yang akan terjadi, tapi aku tahu Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi mencintaiku dan seluruh keluargaku. Saya Daryl Adam. Saya Eloy selalu katakan, yes I can. Keep a smile. Be the 10Xers. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.